01. Oke, nah jadi ini mungkin teori dan atau materi teori yang terakhir ya yang saya berikan. Nah, nanti setelah ini kita tidak ada lagi materi baru ya. Jadi kegiatannya sudah fokus di pembuatan project ya. Nah, jadi Anda harus siap-siap nanti memikirkan, membahas di setiap kelompok Anda mau buat project apa ya. Nanti ada dua opsi ya, mungkin bagian pertama dan kedua ya. Jadi bagian pertama projectnya menggunakan modul wireless lokal gitu ya, atau remote lokal. Artinya sistemnya tidak menggunakan ya koneksi yang lebih besar ya seperti internet. Nah, itu proyek pertama ya. Nah, kemudian nanti proyek keduanya berbasis internet ya, jadi IoT lah gitu ya. Nah, jadi bertahap ya, kita mulai dari proyek yang modul wireless. Nah, modul wirelessnya bisa Anda gunakan yang pertama bisa modul apa namanya Bluetooth, misalnya pakai HC05. Nah, kemudian opsi kedua ini ya, Anda menggunakan modul NRF 24L01. Nah, kemudian yang proyek kedua yang berbasiskan IoT, Anda menggunakan ESP32 sebagai modul utamanya. Kemudian nanti Anda bisa pilih komponen input ya dan output sesuai dengan kebutuhan aplikasinya. Nah, jadi Anda terapkan metode design thinking untuk membuat project-nya ya. Jadi sedikit gambaran kan design thinking menggunakan sejumlah tahapan ya, tahap-tahap atau langkah-langkah yang sistematis untuk menghasilkan solusi dari problem yang dimiliki oleh user ya. Nah, jadi langkah-langkahnya nanti Anda coba terapkan dalam pengembangan proyek ini. Baik proyek 1 ataupun proyek 2. Nah, jadi misalnya tahap pertama kan Anda melakukan langkah namanya empati ya. Jadi menggali problemnya apa gitu ya. Esensi problem yang dimiliki oleh user itu seperti apa. Nah, Anda melakukan survei, melakukan wawancara, melakukan apa namanya interview lah gitu ya, sehingga tahu persis apa permasalahan yang dimiliki oleh user, ya, problemnya apa. Nah, tugas Anda itu kan sebagai problem solver gitu ya. Jadi yang menyelesaikan masalah yang dimiliki oleh user. Nah, tahap awal adalah Anda menggali, berempati seolah-olah Anda sendiri gitu yang memiliki masalah ya. Jadi sudut pandangnya bukan sebagai pembuat sistem, tapi sebagai pemilik masalah. Jadi kita mengalihkan mindsetnya bukan sebagai pengembang alat, tapi sebagai user itu sendiri. Nah, itu tahap pertama kan. Kemudian tahap kedua, Anda merumuskan masalahnya dengan langkah yang namanya definisi ya. Mendefinisikan atau merumuskan masalahnya itu seperti apa. Semakin clear perumusannya, semakin jelas nanti langkah yang akan dilakukan. Jadi supaya fokus ya. Ya, dibuatlah perumusan masalah dengan proses definisi. Kemudian langkah ketiga Anda melakukan ideasi, menggali, mencari, menemukan solusi-solusi yang bisa diterapkan. Semakin banyak kemungkinan solusi yang bisa diterapkan, akan semakin kreatif gitu ya solusinya gitu. Jadi solusinya bisa diperoleh karena Anda melakukan banyak
ide-ide ya, mengumpulkan banyak ide, pengumpulan ide dengan proses misalnya brainstorming, kemudian mencari literatur, membaca, membandingkan, melihat, dan seterusnya. Nah, jadi dari sana Anda menemukan kemungkinan banyak solusi. Sampai nanti di ujungnya Anda me, me, apa, me, memutuskan ya solusi mana yang akan digunakan. Nah, dari mengerucut ya dari banyak ide nanti difokuskan menjadi satu ide sebagai solusinya ya. Nah, kemudian di tahap berikutnya kan Anda melakukan pengembangan prototipe ya, bentuk awal dari alat yang berdasarkan ide terakhir tadi ya. Nah, di situ Anda melakukan perakitan alatnya ya, menggunakan Nikon, menggunakan komponen input output, kemudian mengembangkan aplikasinya. Ya, nah setelah selesai prototipenya jadi gitu ya, menjadi solusi dari problem yang dimiliki oleh user, kemudian tahap terakhir Anda menguji coba ya, testing alatnya apakah berfungsi normal, semua fungsi bisa berhasil, kemudian sambil melibatkan user untuk melihat apakah hal-hal yang diinginkan gitu ya, yang dirumuskan itu bisa diselesaikan dengan prototipenya. Nah, user dilibatkan supaya kita bisa mendapatkan feedback ya, sejauh mana alat yang Anda buat ini bisa menjadi solusi. Nah, nanti bisa terjadi adanya sejumlah revisi ya dari alat karena mungkin saja tidak sesuai atau tidak lengkap ya seperti yang diinginkan oleh user. Nah, jadi itu tahap-tahap design thinking yang coba Anda terapkan nanti pada saat mengembangkan proyeknya ya. Oke, nah jadi itu mindsetnya ya, pola pikir yang Anda terapkan nanti dalam pengembangan proyeknya seperti itu. Oke, nah sekarang saya mau tambahkan tentang modul wireless yang bisa dijadikan pilihan ya nanti untuk pengembangan proyeknya. Sebenarnya banyak jenis modul wireless. Nah, jadi ini saya sharing yang termasuk apa namanya cukup banyak digunakan ya untuk pengembangan proyek wireless. Oke, jadi nama modulnya adalah NRF24L01. Ini sudah saya share di e-learning. Saya protect ya. Nanti seperti modul sebelumnya, kalau Anda buka nanti gunakan passwordnya SMIKON ya. SMIKON huruf kecil semua. Oke ya, nah NRF24L1 ini merupakan modul transceiver. Transceiver itu artinya transmitter dan receiver. Jadi modul ini bisa memancarkan, bisa juga menerima ya, menerima data. Ya. Jadi di dalam modulnya ada antena yang bisa menginterface ke udara. Jadi modul ini bisa mengirimkan data secara wireless dari satu modul ke modul yang lain. Nanti harus pasang ya. Kalau ada satu sistem, maka salah satunya harus sebagai transmitter, yang pasangannya harus sebagai receiver. Nah, ini karena dia transceiver berarti komunikasinya bisa berlangsung dua arah ya. Bisa sebagai transmitter, bisa juga sebagai receiver. Nah, frekuensi kerjanya 2,43 Hz. Ini frekuensi kerja yang banyak digunakan oleh teknologi lain ya. Tidak hanya NRF kan. Kita tahu misalnya Wi-Fi, kemudian Bluetooth itu menggunakan frekuensi yang sama, rentangnya 2,4 GHz. Nah, jadi termasuk kanal frekuensi yang sibuk, yang banyak digunakan sehingga bisa
salah satu gangguan yang bisa terjadi adalah adanya interferensi karena frekuensi yang sama. Nah, modul ini dikembangkan oleh perusahaan namanya Nordic Semiconductor. Jadi ini perusahaan dari negara Nordik sana ya, negara Eropa Utara. Nah, ini webnya Anda bisa akses di nordicsemi.com, nordicsemi.com atau Nordic Semiconductor. Nah, ini produknya banyak ya, tidak hanya NRF. Jadi kalau kita browse sedikit gambaran tentang produk mereka, ini ada kategorinya. Ya, ada low power, cellular IoT, ada DEC, ada Wi-Fi, ada BLE, ya, dan seterusnya ya. Nah, jadi salah satunya adalah yang namanya NRF. Nah, jadi kalau kita lihat datasheet-nya, saya share di sini. Nah, ini adalah datasheet dari NRF 24L01. Nama resminya ini ya, single chip 2.4 GHz transceiver. Ya, ini nama resmi modul ini. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini sebelah kiri ini daftar isi dari datasheet-nya, jadi 74 halaman ya. Ini menguraikan sangat detail mengenai modul ini ya. Jadi kalau Anda mau gunakan modul ini, sebaiknya sih Anda baca lengkap dulu ya. Mungkin yang Anda perlukan informasi apa dari modul ini, Anda bisa mengacu ke datasheet ini. Anda bisa browse saja nanti di lewat Google ya tentang datasheet ini. Ya. Oke, nah saya balik lagi ke sini ya. Oke, nah ini gambaran visualnya dari modul ini. Ukurannya kecil ini sebenarnya, mungkin sebesar ya satu buah jari kita ya. Jadi nggak terlalu besar. Nah, di situ ada dua versi kalau Anda lihat. Ada yang warnanya hitam, ini boardnya. Ada juga yang warnanya biru ya. Nah, yang sebelah kiri itu namanya NRF 24L01 biasa ya. Cirinya dia tidak pakai antena eksternal. Jadi antenanya antena microstrip biasa. Ya. Nah, yang sebelah kanan ini jenis yang lebih tinggi speknya, lebih jauh jangkauannya, karena dia menambahkan di dalam modulnya ada PA ya. PA itu power amplifier, kemudian ada LNA, low noise amplifier ya. Jadi di sisi receiver itu ada LNA, kemudian di sisi transmitter ada PA ya. PA itu kan power amplifier untuk menaikkan daya pancar, jadi di sisi transmitter ya. Kalau LNA low noise, jadi amplifier untuk meningkatkan sinyal. Karena sinyal itu kalau sudah merambat jarak yang jauh, itu kan akan sangat kecil diterima, sehingga perlu dinaikkan dengan LNA. Nah, jadi modul yang kanan ini lebih tinggi speknya karena jangkauannya lebih jauh, kemudian kemampuan menerima sinyalnya juga lebih tinggi ya. Tapi keduanya menggunakan chip yang sama ya, chip intinya sama ya. Oke, kemudian penerapannya cukup banyak, bisa digunakan misalnya untuk membentuk sebuah jaringan namanya Wireless Sensor Network atau WSN. Nah, jadi pada jaringan ini komponennya adalah node ya. Node itu chip yang dilengkapi dengan sejumlah sensor. Nah, jadi si NRF itu sebagai transmitter dari data sensornya. Nah, jadi sebuah node wireless sensor itu harus ada 3 unit ya. Yang pertama ada sensor, karena namanya juga sensor network. Kemudian yang kedua ada micron yang mengambil data dari sensor.
Dan yang ketiga ada modul transmitter atau receiver. Nah, jadi si NRF itu sebagai subsistem ya, dari sebuah node WSN. Karena dia fungsi utamanya sebenarnya hanya memancarkan data sensor itu ke udara ya, kemudian nanti ditangkap oleh receivernya gitu. Nah, jadi WSN bisa dipakai untuk misalnya pemantauan suhu, kelembaban, pokoknya semua parameter yang bisa ditangkap oleh sensor. Nah, jadi ini salah satu contoh jaringan ya yang bisa menggunakan NRF sebagai modul transmitter receivernya. Nah, nanti mikonnya bisa digunakan macam-macam ya. Bisa pakai Arduino Uno misalnya atau pakai Arduino yang lain. Kemudian bisa juga pakai Raspi misalnya ya sebagai node-nya. Nah, jadi intinya ini tidak memiliki mikon ya. Beda seperti ESP ya, ESP32 itu kan ada mikonnya di dalamnya, mikon plus adapter WiFi. Kalau di sini hanya modul wireless aja ya, tidak ada mikon di dalamnya. Jadi kalau mau digunakan dia harus dilengkapi, tidak bisa standalone, dia membutuhkan ada mikonnya. Ya. Mikon baru modul NRF, kemudian baru digunakan komponen input output ya. Oke. Kemudian juga bisa digunakan untuk kontrol atau remote control ya, wireless. Terus sistem keamanan ya, jadi sensor misalnya sensor gerakan peer gitu ya atau sensor apa jendela pintu gitu ya. Kalau pintu ada yang congkel terbuka, nah nanti kondisinya akan dikirimkan oleh NRF ya setelah dibaca oleh Nikon. Jadi tetap Nikon harus ada, kemudian nanti datanya akan dikirimkan oleh modul ini. Dan yang lain untuk otomasi industri ya. Jadi ini mengontrol bagian-bagian dari sistem atau mesin ya atau sebuah plant ya dari sebuah pabrik misalnya. Nah, jadi data-data sensor atau data-data yang mengontrol mesin itu bisa dibantu proses transmisi wirelessnya menggunakan modul ini. Atau untuk remote ini unmanned ya, unmanned apa namanya ini? Panjangannya ada yang tahu nggak? UAV. Unmanned Aerial Vehicle. Ya, unmanned aerial vehicle ya. Jadi sebuah apa pesawat gitu ya, pesawat udara yang dipiloti oleh uh, remote control ya, seperti drone gitu ya. Nah, jadi identik dengan drone biasanya UAV itu. UAV itu, unmanned aerial vehicle. Nah, jadi salah satu opsi untuk koneksi wirelessnya menggunakan NRF. Ya. Kemudian bisa juga dipakai untuk weather station, pengukuran cuaca. Jadi data-data cuaca, kecepatan angin, suhu udara, kelembaban, tekanan atmosfer dan seterusnya itu kan ditaruh di atas ya. Nah, itu dikirim ke bawah misalnya ke pengumpul data cuacanya melalui koneksi wireless ya. Kemudian juga untuk membentuk jaringan ad hoc misalnya pada aplikasi militer. Apa itu jaringan ad hoc? Jaringan yang dibentuk tanpa adanya infrastruktur yang ada ya. Jadi jaringan yang dibentuk pada kondisi misalnya di medan perang gitu ya. Medan perang itu kan katakanlah tidak ada infrastruktur. Misalnya di mana tengah hutan gitu kan tidak ada akses point, tidak ada BTS gitu ya. Nah, kita bisa bentuk jaringan misalnya sebuah pasukan itu satu peleton gitu kan beberapa orang tentara itu
bisa membentuk jaringan sendiri ya tanpa melibatkan infrastruktur yang ada. Nah, itu namanya jaringan ad hoc. Kemudian smart home. Ya, ini juga bisa dipakai untuk mengendalikan, memonitor perangkat di dalam rumah. Ya, jadi ini koneksinya stand alone gitu ya, tidak ada perlu akses point. Misalnya WiFi itu kan harus ada akses point. Nah, ini enggak, bisa langsung dikoneksikan secara wireless menggunakan NRF. Oke, kalau Anda lihat di datasheet, kembali lagi ya, saya share yang datasheetnya. Ini bisa Anda lihat juga di sini ada applications ya. Nah, ini sebagai contoh penerapan yang bisa dimanfaatkan ya, misalnya untuk ini wireless PC peripheral. Mungkin Anda tahu kayak mouse ya, mouse itu kan mouse wireless. Nah, itu antara mouse dan laptop itu kan koneksinya secara wireless. Nah, itu menjadi salah satu pilihan kalau Anda menggunakan. Jadi peripheral di PC itu ya tidak hanya mouse ya, misalnya ada keyboard, kemudian bisa juga monitor ya, dan yang lain. Nah, itu bisa digunakan koneksi wirelessnya melalui NRF. Nah, termasuk ini ya, yang dua ini sama nih, mouse, keyboard, dan remote yang lain ya. Ini tidak hanya untuk PC jadinya ya. Bisa Anda gunakan mouse tapi untuk meremote misalnya perangkat ya, perangkat bukan komputer ya. Nah, ini beberapa penerapan. Coba kita lihat misalnya media center ya, media center remote control ya, kayak remote media center, media player. Kemudian bisa juga untuk headset VoIP. Nah, jadi antara headset dengan apa katakanlah modem VoIP-nya itu bisa digunakan NRF. Kemudian game controller, jam tangan dan sensor untuk ini ya, untuk sport. Oke, kemudian dan seterusnya. Ini beberapa contoh dari penerapannya. Oke, nah kemudian saya lanjutkan aja langsung. Di sini ada spesifikasi ya. Ini ada key features-nya, fitur-fitur utama dari NRF ini. Nah, pertama ini ya, frekuensi kerjanya. Frekuensi 2,4. Tadi di awal saya singgung bahwa ini adalah frekuensi yang paling banyak dipakai untuk teknologi wireless ya. Bluetooth, Wi-Fi, dan lain sebagainya itu banyak menggunakan ini. Karena ini frekuensi yang unlicensed ya. Unlicensed karena dia termasuk disepakati oleh semua negara bahwa ini adalah untuk keperluan ini ya, ISM. Apa itu ISM? Industrial, Scientific, and Medical ya. Nah, jadi untuk keperluan penelitian, kemudian untuk keperluan medis, nah ini dibebaskan, jadi tidak perlu lisensi, tidak perlu izin penggunaan frekuensi. Nah, maka karena tidak ada izin, ya akhirnya banyak yang menggunakan. Nah, disitulah timbul kemungkinan adanya interferensi. Interferensi itu adanya saling mempengaruhi antar perangkat yang menggunakan frekuensi yang sama. Ya. Kemudian bitrate-nya bisa sampai 2 megabit per second atau 2 juta bit yang mengalir ya dalam 1 detik. Kemudian ultra low power, jadi daya yang diperlukan untuk operasinya tidak besar ya.
Jadi ini hanya 11,3 mili ya ampernya pada saat dayanya 1 miliwatt ya, 0 dBm berarti kan 1 miliwatt. Jadi saat dia memancarkan 1 miliwatt itu menyerap arus hanya 11,3 miliampere. Anda bayangkan ya 11,3 dibandingkan dengan satu buah LED. LED itu kan tipikal umumnya hanya 20 miliampere ya. Pada saat nyala itu 20 mili. Nah ini setengahnya kurang lebih ya, setengah dari sebuah LED gitu pada saat dia transmit. Jadi relatif kecil ya. Jadi tidak banyak mengambil arus. Nah biasanya itu ya untuk membandingkan seberapa besar sebuah perangkat menyerap arus, dilihat aja pada saat transmit itu berapa arus yang dia ambil. Perbandingan yang paling gampang kita jadikan referensi adalah dari sebuah LED ya. Light emitting diode itu kan hanya 20 mili tipikalnya. Normalnya pada saat dia mengeluarkan cahaya. Nah, ini kalau di bawah itu bisa disimpulkan bahwa itu dayanya rendah ya. Makanya dia low power, ultra low power. Kemudian saat receive, nah receive ya, itu harusnya nggak jauh beda ya, 12 miliampere dengan bitrate 2 megabit per second. Nah, kemudian saat power down tidak dihidupkan, dia menyerap arus 900 nanoampere itu internal. Jadi walaupun dia tidak transmit, tidak receive, tapi dia akan mengambil arus yang sangat-sangat kecil ya, 900 nanoampere. Kemudian saat standby, dia 22 mikroampere. Ya, standby artinya dia tidak transmit, tidak receive, tapi powernya hidup ya. Powernya hidup, tapi tidak beroperasi. Nah, ini juga sangat rendah ya, 22 mikro. Nah, jadi low power itu memberi keuntungan modul ini bisa digunakan catu daya dari baterai. Jadi baterai itu kan idealnya ampere hour-nya itu besar ya, sehingga dia berumur panjang. Nah, panjang pendek umurnya tergantung dari seberapa besar konsumsi arus atau konsumsi dayanya. Jadi dengan daya yang sangat rendah ultra power, maka umur baterainya bisa lebih panjang. Artinya nggak perlu diganti lebih cepat ya, atau nggak perlu di recharge lebih sering ya, kalau kita menggunakan perangkat transmitter yang rendah ya, ultra low power. Oke ya, kemudian ini fitur-fitur yang lain. Ini dia punya regulator tegangan, kemudian tegangan supply-nya sekian ya, range-nya biasanya yang digunakan tegangan 3,3 volt. Oke. Nah, jadi itu beberapa spesifikasi penting ya dari modul ini. Kemudian yang detail Anda bisa pelajari lebih detail lagi pada datasheet-nya, apa yang dimaksud dengan shock burst gitu misalnya. Oke. Oke ya, saya balik lagi ke slide-nya. Oke ya, tadi frekuensi udah, kecepatannya 2 mega, jangkauan. Nah, ini jangkauan tadi belum disinggung ya. Ini kurang lebih 100 meter. Ya, ini pada kondisi tanpa hambatan atau line of sight. Jadi antara transmitter dan receiver itu berhadapan-hadapan secara langsung ya. Jadi tidak ada halangan yang di jalurnya, di lintasannya. Kalau ada halangan ya jangkauannya akan lebih rendah dari 100 meter. Kemudian koneksi ke Micon ya, ini harus Micon tadi ya yang mengontrolnya. Itu menggunakan koneksi serial peripheral interface atau SPI. Ya.
Jadi ini koneksi serial. Jadi ada namanya 4 pin yang biasa yang digunakan ya. Ada master out slave in, kemudian master in slave out. Nah ini sebagai transmit receive yang dua arah ya. Kemudian ada serial clock yang mengatur sinkronisasi, dan ada chip select yang mengatur address ya. Kemudian tadi tegangan operasi, nah tipikal biasanya 3,3 volt ya, nilai katakanlah tengah-tengahnya. Tapi bisa sampai 3,6 dan paling rendah 1,9. Nah, kalau Anda lihat baterai ya, baterai itu kan umumnya tergantung jenis baterainya ya. Misalnya ada yang baterai biasa, yang silinder gitu, tapi ada juga yang bentuk button. Nah, itu punya spek tegangan yang berbeda-beda ya. Jadi perhatikan tegangannya. Kalau Anda pakai baterai silinder yang A gitu, atau A1, A2, atau A3, nah itu kan tegangannya satu selnya 1,5 volt. Jadi kalau satu sel berarti nggak cukup, karena di sini 1,9 minimal. Jadi setidaknya 2 ya. 1,5 kali 2, jadi 3 volt gitu ya. Oke, tapi kalau ada juga baterai yang tegangannya 3 volt ya. Nah, itu cukup. Atau ada baterai tertentu yang tegangannya 3,7 volt. Nah, berarti lebih besar dari itu ya, 3,6. Jadi Anda perhatikan jenis baterai yang tegangannya sesuai dengan tegangan operasi, berada dalam jangkauan tegangan operasi ini. Jangan sampai lebih kecil. Kalau lebih kecil tidak beroperasi, nanti kalau lebih besar akan merusak chipnya ya. Jadi perhatikan tegangan operasi. Oke, nah ini konsumsi arusnya tadi ya. Kemudian ukurannya ya ini 15,2 mili dikali 29 mili ya. Kemudian fiturnya ini macam-macam. Bisa transmit, bisa receive. Kemudian bisa dilengkapi dengan enkripsi. Kemudian dia menggunakan multiple channel, multiple data pipe ya. Apalagi kalau kita bentuknya sebuah jaringan ya. Nah, itu perlu pengaturan mengenai kanal mana yang dipakai, pipa mana yang digunakan untuk mentransmisikan data. Kemudian bisa mode sleep dan mode low power. Pengaturan daya dan frekuensi juga bisa diatur. Kemudian ini bisa digunakan di interface dengan modul-modul Micron, baik Arduino, STM32, dan lain sebagainya. Nah, frekuensi tadi sudah ya saya singgung. Nah, tapi lebih detail sebenarnya 2,4 itu hanya ini ya secara umum. Kalau lebih khusus lagi, itu dia memiliki range ya, lebih rinci ya. Jadi 2,400 sampai dengan 2,525 GHz. Jadi dengan bandwidth 1 MHz, dia bisa memiliki 126 kanal. Ya, jadi 2,4 sampai 2,5 ya. Nanti masing-masing 1 MHz kanalnya, maka akan diperoleh sebanyak 126 kanal. Nah, ini penting untuk diatur untuk menghindari interferensi ya. Jadi biasanya misalnya WiFi itu kanalnya sama ya, kanalnya 2,4, tetapi sebenarnya dia punya kanal juga, ada proses pengaturan kanal. Nah, supaya interferensi bisa dihindari, biasanya di set pada kanal yang mana, yang bawah atau yang atas gitu ya, supaya tidak persis sama nilai frekuensinya, jadi efek interferensinya bisa dikurangi. Nah, ini bisa di set nanti ya, kita bisa atur mau bekerja pada kanal berapa gitu. Nah, jadi interferensi ini faktor yang sangat mempengaruhi ya kualitas transmisi. Kalau transmisinya mengalami interferensi, maka
bisa jadi banyak mengalami error ya, karena data-datanya terpengaruh oleh data dari frekuensi yang lain. Nah, jadi harus diperhatikan kalau seandainya dalam sebuah ruangan yang banyak perangkat yang bekerja dalam frekuensi 2,4, itu kemungkinan besar banyak terjadi error dalam transmisi. Jadi transmisinya gagal ya, tidak bisa menerima data. Data yang diterima tidak sesuai dengan yang dikirim misalnya. Nah, itu bisa terjadi karena interferensi. Ya. Nah, maka pengaturan kanal menjadi sebuah solusi untuk menghindari error transmisi. Oke ya, satu daya tadi 1,9 sampai 3,6. Nah, tegangan optimalnya 3,3. Perhatikan baterai yang digunakan ya. Jangan sampai baterainya tegangannya tadi lebih kecil atau di atas nilai maksimum. Ya. Yang paling bahaya itu sebenarnya yang di atas nilai maksimum karena itu bisa merusak. Kalau lebih kecil dampaknya ya tidak beroperasi. Tapi kalau lebih besar ya merusak chipnya ya. Kemudian faktor lain adalah arus konsumsinya, konsumsi arus yang diambil. Nah, jadi tegangan dan konsumsi arus atau konsumsi daya. Nah, itu harus dipertimbangkan dalam perancangan ya. Supaya apa? Pertama, beroperasi normal, yang kedua tidak rusak, kemudian yang ketiga supaya berumur panjang baterainya ya. Kalau baterainya baterai yang tidak recharge, tidak ada kemampuan recharge, ya Anda harus ganti, beli lagi, beli lagi. Nah, kalau baterainya yang rechargeable, yang bisa dicas, nah jadi perlu waktu untuk recharge lagi. Nah, itu akan mematikan sistemnya kan, karena ada waktu untuk recharge. Kalau sistemnya tidak tersedia power supply untuk merecharge ya. Nah, jadi sebaiknya kalau untuk menjaga kesinambungan operasional, kita harus perhatikan itu ya. Setidaknya supaya downtime-nya tidak terlalu lama, misalnya kita harus siapkan baterai cadangan, baterai backup. Jadi seandainya drop tegangannya, tidak beroperasi normal, ya nggak apa-apa dilepas, pasang lagi cepat gitu, karena ada backup. Nah, nanti yang satunya lagi harus ada backupnya lagi. Jadi terus-menerus nanti ada kesiapan backup seandainya powernya mati. Ya, nah, maka perancangannya pertimbangan itu ya. Jenis baterai, kemudian rating ya, rating tegangan dan daya atau energi ya. Kalau ampere hour itu kan energi. Nah, energi terkait dengan daya serta arus konsumsinya. Oke, ini kelebihannya tadi ya low power, sehingga satu daya bisa dari baterai. Kemudian kecil dan ringan, jadi bisa diintegrasikan ke perangkat yang kecil. Ya. Kemudian transmisinya relatif jauh, ini 100 meter itu relatif ya, bisa dianggap jauh, bisa juga enggak, tergantung kebutuhan aplikasinya. Dan ini tergantung dari apa tadi kondisi ya, kondisi halangan antara transmitter dan receivernya. Ya. Nah, jadi saat Anda menerapkan NRF, perhatikan kondisi lingkungan. Ya idealnya memang tidak ada halangan sama sekali ya, cuman kan seperti itu sangat sulit ya kalau di area yang misalnya banyak struktur bangunan, banyak pohon gitu ya. Nah, jadi perhitungannya tidak lagi 100 meter, mungkin bisa turun hanya beberapa puluh meter gitu ya. Nah, kalau ingin lebih jauh lagi ya Anda harus tinggikan, dikasih tiang gitu kan. Tiang yang meninggikan supaya dia line of sight. Jadi antara antena penerima dan antara pemancar dan penerima itu saling berhadapan langsung. Nah, ini kalau praktisnya memang
ini ya pertimbangannya itu lebih banyak ya dibanding hanya teori hanya di lab gitu ya. Kalau di lab itu kan bisa line of sight, bisa jaraknya, halangannya tidak terlalu banyak. Tapi kalau direalisasikan sebenarnya, nah itu perlu perlu adjustment. Makanya tadi ada opsi yang menggunakan antena eksternal, yaitu tujuannya untuk memperbesar daya pancar, kemudian meningkatkan sensitivitas penerimaan sinyal. Oke, kemudian bitrate-nya relatif ya. Ini besar kecil juga relatif. 2 megabit per second itu kalau untuk data-data sensor itu sangat besar. Ya, sangat tinggi. Ya. Kemudian mudah digunakan karena koneksinya sudah terstandarisasi ya, SPI itu. Library-nya juga bisa ditemukan di banyak add-on untuk Micon. Jadi untuk penerapannya tidak terlalu bukan hal yang baru ya, jadi sudah banyak tersedia gitu. Jadi relatif mudah. Kemudian harga relatif terjangkau, ini juga relatif ya. Nah, jadi karakteristik utamanya itu tadi ya. Jadi kalau Anda membutuhkan komunikasi wireless, kemudian konsumsi dayanya rendah, jarak transmisi relatif jauh, kemudian kecepatannya relatif tinggi dan mudah digunakan, ya ini mungkin salah satu opsi yang bisa dipakai ya. Nah, tapi dia punya kekurangan. Kita coba lihat ya. Nah, tadi 100 meter itu relatif ya. Kemudian bisa dianggap kelebihan tergantung dari aplikasi, tapi juga artinya ini terbatas ya. Terbatas. Jadi semakin banyak halangan, nah itu semakin turun pasti ya jarak transmisinya, jarak jangkauannya akan semakin rendah. Nah, jadi kalau mau lebih tinggi ya harus dinaikkan dayanya. Bisa dengan modul tambahan tadi ya. Kemudian kesulitan konfigurasi ini juga ya, kalau mungkin bagi yang pertama menggunakan ya ini perlu belajar ekstra ya bagaimana mengkonfigurasinya supaya sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Jangkauannya sekian misalnya, kemudian masa pakainya lama dan seterusnya. Nah, kemudian NRF tidak memiliki fitur keamanan yang cukup bagus sebenarnya ya. Jadi ada potensi untuk di tap ya, di tap itu diambil datanya karena sistem transmisinya tidak begitu kuat seperti teknologi yang lebih standar ya, seperti Zigbee misalnya. Kalau kita bandingkan dengan Zigbee atau Bluetooth gitu ya. Nah, itu aspek keamanannya lebih tinggi. Kemudian ya ini yang penting dalam realisasi adalah dia tuh tidak memiliki Micon sendiri, hanya modul wireless biasa. Jadi kalau mau dipakai Anda harus siapkan Micon. Nah, Miconnya bisa pakai misalnya Arduino, bisa pakai Micon-Micon yang lain. Oke ya, ini sedikit gambaran umum dulu tentang modul ini, mulai dari kegunaannya, spesifikasinya, fiturnya, kemudian kekurangan kelebihannya ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan. Nah, ini beberapa contoh aplikasi berbasis NRF 24L01. Misalnya nomor 1, monitoring suhu dan kelembaban ruangan server. Ini kebayang ya sistemnya ya. Jadi ada dua sensor ya, suhu dan kelembaban, bisa pakai DHT11, ditaruh di sebuah ruangan yang difungsikan sebagai server. Karena server itu harus terjaga suhu dan kelembaban ya. Kalau terlalu tinggi suhunya bisa cepat rusak peralatannya. Kalau kelembabannya terlalu tinggi nanti cepat lembab, itu bisa mengundang
kelembaban itu bisa menyebabkan gitu ya, kadar air itu kan merusak juga ya. Terlalu tinggi nanti bisa ada lumut, bisa ada bakteri dan seterusnya. Nah, jadi terus dijaga suhu dan kelembabannya. Nah, suhu itu parameter suhu dan kelembaban nanti dideteksi oleh sensornya, kemudian dikirim ya ke ruang pengontrol, misalnya ke ruang monitoring. Nah, jadi sensor ada mikonnya, kemudian ada NRF-nya. Jadi NRF itu hanya mentransmisikan. Ya. Yang membaca sensor ya ada mikon. Jadi si NRF oleh program di mikonnya dikirimkan secara serial dari si ruangan server ke eh, ke ruang panel monitor. Nah, jadi di ruang server ada NRF sebagai transmitter, di ruang monitor juga ada NRF sebagai receiver. Nah, nanti di NRF masuk lagi ke Nikon. Nikon nanti masuk ke display gitu ya. Nah, jadi sistemnya pasti ada sensor, ada Mikonnya, ada NRF di ruang server. Nanti di ruang monitoringnya ada NRF sebagai receiver, ada Mikon sebagai penerima sinyal, penerima data, dan ada perangkat display. Ya. Kemudian yang kedua, sistem pengendalian lampu jarak jauh menggunakan NRF dan Arduino. Ini sistemnya gimana? Berarti ada lampu listrik misalnya 220 volt, ada aktuator ya. Nanti ada relay magnet, kemudian ada Mikon untuk mengontrol relaynya. Dan ada NRF sebagai receiver. Ya. Nah, nanti dikontrol dari sebuah ruangan. Berarti di ruangan itu ada NRF-nya sebagai transmitter, ada Nikonnya di sini Arduino, kemudian ada inputnya ya untuk remote-nya. Bisa pakai button atau pakai apa gitu, pakai display juga bisa dan seterusnya. Touchscreen misalnya. Nah, yang ketiga gimana kira-kira sistemnya? Aplikasi pengendalian pintu otomatis dengan NRF dan sensor jarak. Kira-kira gimana gambaran sistemnya? Ada yang mau coba jelaskan? Yang nomor 3. Gambaran cara kerja itunya Pak ya. Ya, kita gambaran sistemnya. Sistemnya dulu aja atau cara kerja sistemnya gitu. Itu kayak misalnya si user ngedekat apa jalan mendekati pintunya di jarak tertentu itu nanti pintunya kayak terbuka otomatis gitu Pak. Terus NRF-nya dipakai di mana? Di sensor jarak ya betul Pak. Yang mengkoneksikan antara Antara si penggerak pintunya sama sensornya Pak. ya ada sensor jarak ya misalnya HCSR 04 ya masuk ke Mikon, kemudian NRF, kemudian ditransmisikan, nanti diterima oleh NRF receivernya, masuk ke Mikon lagi misalnya atau masuk ke Raspberry Pi misalnya ya. Terus bisa dikendalikan, bisa di kalau ini kan otomatis jadi secara langsung ya. Kalau mendeteksi adanya orang mendekat ke pintu gitu kan. Nah, nanti pintunya akan digerakkan secara otomatis. Nah, jadi di situ antara sensor
masuk ke Micon, kemudian ke NRF ya. Nah, mungkin di sisi ruangan yang lain tuh monitoring aja ya, monitoring pintunya terbuka atau enggak. Tapi proses pengaturan buka pintunya secara otomatis. Jadi dari Micon, dari sensor ke Micon, nah nanti si Micon membuat program yang begitu sensor mendeteksi jarak sekian langsung membuka pintu ya, menggerakkan misalnya motor menarik atau memutar supaya relnya terbuka gitu ya. Ini pintu geser misalnya. Nah, jadi si NRF hanya menyambungkan dari Micon di pintu gitu ya ke area lain. Ya, jadi dia tidak remote ya. Kalau otomatis kan berarti sendiri ya, jalan sendiri. Jadi tidak perlu dikontrol gitu. Cuma NRF hanya memberikan katakanlah informasi kondisi pintunya, status pintunya terbuka atau tutup ya. Remotely gitu ya, jarak jauh. Ya, jadi ya ini beberapa contoh ya judul aplikasi yang bisa digunakan RRF di sana. Oke, konsumsi daya tadi sudah ini ya sudah saya singgung. Nah, mungkin secara detail itu ada beberapa pengaturan daya. Jadi program yang tertinggi itu 0 dBm. 0 dBm berarti 1 miliwatt ya. Karena referensi dBm itu adalah miliwatt di sini. Jadi kalau 0 dBm berarti daya pancarnya 1 miliwatt. Kalau minus 6 dBm berarti di bawah itu ya, di bawah 1 miliwatt. Mungkin 0,0 sekian miliwatt gitu ya. Nah, minus 12 lebih kecil lagi, minus 18 lebih kecil. Jadi paling kecil ini minus 18 dBm. Nah, pada saat 0 dBm, daya arus yang dia serap itu 12 miliampere. Nah, ini kan lebih rendah dari sebuah arus yang diambil oleh sebuah nyala LED. Oke ya. Nah, jadi pengaturan daya pancar ini penting untuk menghemat ya, menghemat konsumsi arusnya. Jadi membuat baterainya lebih berumur panjang. Tetapi kalau terlalu rendah daya yang disetnya, maka jangkauannya akan semakin pendek. Ya, ya jadi timbang-timbang aja. Anda harus pertimbangkan kalau ingin jauh, dayanya maksimal 0 dBm, tetapi lebih cepat habis baterainya gitu kan. Kalau ingin, makanya harus dihitung jarak jangkauannya yang diperlukan berapa. Gitu. Kalau jarak dekat ya nggak usah di set 0 dBm gitu kan. Anda bisa set katakanlah terkecil minus 18 dBm. Nah, jadi arusnya tidak sampai 12 mili kan. Nah, lebih kecil dari itu sehingga lebih hemat baterainya. Nah, kemudian ini bisa di set dalam mode ini, mode sleep ya. Mode sleep itu pada saat transmit aja dia beroperasi. Pada saat tidak dia tidur gitu ya. Nah, itu akan menghemat lagi dayanya karena dia hanya menyerap 26 mikroampere. Oke, kalau yang mode mati ini ya nggak usah diperhitungkan ya karena ini kalau powernya di off kan ya pasti dia mati. Nah, tapi perhatikan ya walaupun dia mati itu tetap ada arus yang diserap. Ibaratnya gini, Anda misalnya punya sebuah remote kontrol AC misalnya. Nah, dimatikan powernya. Tapi sebenarnya dia tidak betul-betul 0 miliampere ya.
dia akan mengambil arus yang sangat kecil karena di situ si plus minus baterainya akan tersambung ke rangkaian kan. Nah, rangkaian itu pasti ada komponen. Komponen itu bisa mengambil arus walaupun sangat kecil. Jadi lama-kelamaan si baterainya akan turun, akan drop. Karena ada pengambilan arus oleh komponen walaupun dia tidak sedang beroperasi. Nah, ini koneksinya tadi sudah disinggung, ini SPI. Jadi SPI itu sebenarnya bisa sampai 10 Mbps, tetapi NRF sendiri membatasi sampai 2 Mbps sebenarnya kemampuannya. Kemudian selain pengaturan daya, juga bisa diatur pengaturan kecepatan. Tadi tertinggi kan 2 Mbps, sebenarnya bisa diturunkan 3 nilai pengaturan, yaitu 250 kbps, 1 Mbps, dan 2 Mbps. Nah, nilai-nilai itu baik daya maupun bitrate bisa diatur, dikonfigurasi melalui koneksi SPI. Nah, SPI itu seperti juga I2C menggunakan konsep master dan slave. Jadi, salah satu harus sebagai masternya, nah yang CNRF sebagai slave-nya. Nah, cuma SPI itu jumlah slave-nya terbatas ya. Kalau mau lebih banyak ya harus ditambahkan pin ya. Nah, pada Arduino board itu ada beberapa nomor pinnya berbeda ya. Kalau di Uno dan Nano itu sama persis. Jadi 4 pin ya yang utama, serial clock, MISO atau master in slave out, kemudian MOSI, master out slave in, dan SS, slave select atau chip select. Nah, tapi pada Mega itu nama pinnya berbeda ya. Oke, kemudian ini jenis yang biasa ya, dan jenis yang lebih tinggi speknya yang dilengkapi dengan PA dan LNA. Versi yang pertama itu onboard antenanya. Nah ini ya, ini yang 100 meter. Ini pin outnya, jadi dia punya 8 pin. Ya. PCC dan ground. PCC yang orange, groundnya ada di sebelah seberangnya. Hitam. Nah selain itu ada MOSI, MISO, serial clock, dan chip enable. Ditambah untuk kontrol CNS dan IRQ atau interrupt request. Nah, jadi totalnya ada 8 pin. Ya. Nah, yang versi kedua ini dilengkapi dengan ada konektor antena, ya, namanya SMA konektor, sub miniature version A. SMA itu kepanjangannya itu. Kemudian bisa dipasangkan antena jenis duck antena. Nah, chip atau modul yang kedua itu menggunakan chip khusus namanya RFX 2401C. Di dalamnya ada PA, power amplifier, kemudian low noise amplifier, LNA, dan rangkaian switch transmit receive. Nah, jadi selain chip utama ya NRF24L01, di modul ini ditambahkan lagi chip RFX 2401 ya, C. Nah, ini bisa lebih jauh. Kalau tadi yang versi yang pertamanya 100 meter, ini bisa sekitar 1000 meter ya. Nah, bentuknya seperti ini ya. Jadi lebih besar sedikit, lebih panjang sedikit karena dia ada chip tambahan ya. Bukan hanya chip NRF-nya tapi ada chip RFX 2401C. Kemudian di sebelah kanan ini ada konektor SMA-nya. Nah, konektor ini nanti
sambungkan dengan jenis antena ini ya, duct antena. Tapi pin outnya sama ya, pin outnya sama persis seperti tadi, ada 8 pin. Nah, fungsi pinnya, sorry ini bukan 3,9 ya, saya koreksi, 3,6. 3,6 pin. Nah, jadi jangan sampai Anda sambungkan nih VCC-nya ke 5 voltnya Arduino. Jadi yang aman sambungkan ke 3,3 volt ya. Kalau Anda pakai Arduino Uno ya atau Mega. Karena Arduino itu memiliki dua power output ya, 5 volt dan 3,3. Nah, jangan sampai Anda menyambungkannya ke 5 volt. Kalau lupa atau ceroboh maka Anda merusak chipnya ya. Nah, kemudian ada chip enable. Ini untuk aktif, ini harus di set ya, diaktifkan tinggi atau diberikan tegangan 3,3 volt untuk mengaktifkan. Nah, jadi kalau ini aktif dia bisa transmit, bisa juga receive. Kalau dia dibuat low, nah ini nggak bisa ya, seolah-olah Anda mendisablekannya ya, jadi nggak bisa transmit atau receive, nggak bisa beroperasi. Kemudian CSN, chip select node. Nah, ini berarti node-nya itu low ya. Jadi kalau mau aktif ya harus di high-kan. Oke, kemudian serial clock ini dari Arduino atau dari Micron yang lain. MOSI. Nah, ini master out slave in, berarti kan NRF sebagai in, berarti ini input ya. Buat dia itu sebagai input dari Micron. Kalau MISO master in slave out. Nah, jadi slave-nya out berarti dia output dari pin NRF. Kemudian IRQ itu interrupt request. Nah, ini bisa dipakai untuk memberikan interupsi atau peringatan, acknowledgement lah kepada master kalau ada data yang masuk ya untuk diproses. Nah, sekarang mengenai PA dan NA. Mungkin Anda pernah belajar, mungkin saya nggak tahu di mata kuliah antena atau apa ya. PA itu untuk meningkatkan daya transmit. Sedangkan LNA menguatkan sinyal yang diterima karena sudah melewati perambatan yang relatif jauh, jadi sinyal itu yang diterima sudah sangat lemah sehingga perlu dinaikkan lagi ya dengan LNA. Jadi dayanya itu sudah tidak bisa lagi dikenali ya, sudah mungkin masuk ke ranahnya noise. Makanya low noise amplifier ya. Jadi dia penguat, tapi yang dikuatkan sinyalnya, tidak menguatkan noise-nya ya. Nah, jadi daya itu kemudian dinaikkan, amplitudenya dinaikkan sampai levelnya cukup ya, bisa diterima dalam rentang 0,5 sampai 1 volt. Nah, LNA adanya di jalur receiver, sedangkan PA ada di jalur transmitter. Ya. Nah, jadi dua jalur itu harus diatur supaya tidak bersamaan bekerjanya. Ya, nah alat atau bagian yang mengaturnya itu namanya duplexer. Jadi jangan sampai, kan tadi ada power amplifier itu kan berarti dayanya naik ya. Daya naik itu nanti bisa masuk ke jalur receive ya. Transmit masuk ke jalur receive. Nah, itu harus dicegah. Maka duplexer akan memisahkan dua jalur itu ya. Nah, ini gambaran paling gampangnya. Jadi dari antena misalnya tadi ya duct antena, itu nanti jalur yang dia gunakan ke receiver kalau untuk proses receive ya. Nah, duplexer akan men-switch, jadi ini kayak switch ya, kayak saklar yang mengatur kapan dia ke jalur penerimaan, kapan ke jalur pengiriman.
Jadi kalau saat menerima sinyal masuk ke LNA. Nah, sinyalnya kan tadi sudah merambat, sudah lemah, diterima antena, kemudian masuk ke LNA dinaikkan supaya cukup besar. Kalau nggak bisa dikenali lagi karena dianggap sebagai noise. Nah, LNA akan menaikkan level sinyal, kemudian baru diproses. Nah, nanti kalau akan dikirim, karena akan merambat supaya jauh, jangkauannya sejauh mungkin, maka dinaikkan dulu dengan power amplifier. Dinaikkan, nah kemudian si duplexer akan memindahkan ke bawah switch-nya supaya si jalur PA masuk ke antena ya. Oke ya. Oke, nah kemudian ini frekuensi. Nah, syarat dasar terjadi komunikasi kalau menggunakan kanal yang sama, karena kanal yang sama berarti frekuensinya sama. Nah, frekuensi itu tidak tunggal ya, tidak 2,4 giga. Walaupun kita menyebutnya dia frekuensi kerjanya 2,4 giga, tapi lebih spesifik dia tuh antara ya 2,4 sampai dengan 2,525. Jadi ada kanal 2400 ya sampai kanal 2525 MHz. Kalau ini kan ini yang giga ya, ini yang mega. Nah, setiap kanal itu bandwidth-nya 1 mega. Sehingga total ada 125 kanal dengan spasi 1 mega juga ya. Nah, jadi kanal 1 katakanlah sampai kanal 125. Jadi kanal 1 itu 2400 MHz atau 2,4 GHz. Kanal 125 itu 2,525 GHz. Nah, jarak antara satu kanal dengan kanal yang lain itu 1 mega. Jadi 2,4 giga, 2,401 giga. Nah, itu ya kanal 2, kanal 3 dan seterusnya sampai kanal 125. Jarak antar kanalnya adalah spasinya ya. Spasinya. Ruang kosong ya. Karena harus ada spasi ya untuk menghindari interferensi antar kanal namanya ya. Interchannel interference, mungkin Anda pernah belajar. Interchannel interference, interferensi antar kanal. Jadi interferensi itu tidak hanya dengan kanal teknologi yang lain, tapi dengan teknologi yang sama juga bisa. Jadi kalau tidak ada spasinya, jadi antara 2,400 dengan 2,401 itu diberi spasi ya, supaya tidak berimpit ya, supaya tidak mengganggu satu dengan yang lain. Atau dalam analog disebut dengan crosstalk. Ya. Oke. Nah, ini rumus dasarnya. Frekuensi itu adalah frekuensi awal. Ya, ini paling rendah kan 2,4 ditambah nomor kanal. Nomor kanal tadi dari 1 sampai 125. Contoh, kalau Anda pilih kanal 108, maka berapa frekuensi kerjanya? Nah, di 2400 saja ditambah 108. Jadi frekuensi kanalnya adalah 2508 atau 2,408 giga. Ya, oke ya, ini pertimbangannya kenapa 1 mega. Kemudian, nah, kita bisa membentuk sebuah jaringan juga dengan NRF. Oke, nama jaringannya adalah multiceiver.
multiple transmitter, single receiver. Jadi banyak transmitter tapi satu receiver. Itu namanya multi-receiver. Nah, jadi kita bisa membentuk jaringan dengan sejumlah kanal data yang disebut dengan data pipes atau pipa data. Jadi ini seperti kanal logika, kanal logik atau logical channel. Nah, setiap pipa atau saluran data itu punya address-nya masing-masing yang bisa dikonfigurasi. Nah, ini diagram dari atau topologi dari sebuah multi-receiver NRF ya. Multiple transmitter ini yang sekeliling ini yang 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah transmitternya. Kemudian satu buah receiver di tengahnya. Nah, jadi multi-receiver, multiple transmitter, single receiver. Nah, setiap link ya atau di sini disebutnya sebagai pipe itu harus memiliki data atau address yang unik ya. Jadi di sini ada 6 data pipe 1, data pipe 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi nanti transmisi antara setiap transmitter ke receivernya menggunakan pipa data yang berbeda-beda ya. Jadi independen kan, tidak tergantung satu dengan yang lain. Jadi kayak kalau di jaringan mungkin topologi hub ya atau topologi star. Nah, itu identik dengan ini ya, multi-receiver. Nah, contoh ini kita punya 6 NRF sebagai transmitter dan satu buah NRF yang hijau ini sebagai receiver. Ya. Nah, jadi masing-masing menggunakan pipanya sendiri-sendiri, menggunakan saluran datanya sendiri-sendiri. Ya. Nah, setiap pipa itu harus memiliki address yang unik ya, nggak boleh ada yang sama supaya tidak bentrok ya. Nah, contoh di sini dia menggunakan addressnya 5 buah karakter ya. Sebuah string adalah deretan karakter yang terdiri dari 5 huruf ya. A, B, C, D, E misalnya. Yang lain ini misalnya F, G, H, I, J, K. Yang lain juga. Pokoknya beda-beda. Tidak boleh pipa yang sama memiliki nomor yang pipa yang berbeda tidak boleh memiliki nomor yang sama. Jadi harus unik ya penomoran pipanya. Identitas dari atau address dari pipanya. Oke, ini gambaran proses yang terjadi komunikasi pada saat pengiriman data dari sebuah NRF ke NRF yang lainnya. Jadi dia akan mengirimkan paket data ya. Data itu dipecah-pecah menjadi paket-paket. Kemudian dikirim satu persatu, kemudian ada waktu tunggu ya sekitar 130 mikrosecond untuk memastikan datanya diterima oleh receiver. Namanya acknowledgement ya. Kemudian nanti kalau receiver menerima data, dia akan mengirimkan acknowledgement atau pemberitahuan ya, acknowledgement pemberitahuan bahwa data sudah diterima. Nah, pada saat receiver menerima acknowledgement dari transmitternya, transmitter menerima acknowledgement dari receiver, maka dia akan memberikan sinyal interrupt ya, untuk memberitahukan nih ada data baru yang ada paket data berikutnya yang akan dikirim. Nah, jadi gini ya prosesnya.
Ya, jadi ini kirim data, kemudian tunggu sampai menerima acknowledgement. Kalau terima sebelum 130 mikro, maka data berikutnya akan dikirim. Jadi paket data itu tidak terus-menerus dikirimkan, dia memastikan dulu reliabilitasnya ya. Jadi betul-betul paket itu memang diterima oleh receiver. Kalau enggak, dia tidak akan mengirim paket data berikutnya. Oke. Nah, jadi ini proses komunikasi atau transaksi data normal. Gimana kalau ada data yang hilang dalam proses transmisi? Jadi ada paket loss namanya. Nah, jadi konsepnya adalah dia akan mengirimkan ulang, melakukan retransmisi paket data yang hilang tadi ya. Nah, kemudian nunggu lagi acknowledgement. Kalau tidak menerima, akan diretransmisi. Nah, jadi data dikirim, oh ternyata loss. Maka setelah 130 mikro nggak terima, dia retransmit. Tunggu lagi, acknowledgement diterima, maka dia akan memberikan data berikutnya. Kalau ada loss, dia akan melakukan retransmisi ya, karena tidak diterimanya acknowledgement-nya. Nah, ini yang hilang datanya. Bagaimana kalau paket acknowledgement-nya yang hilang? Nah, ini skenario ketiga ya. Bisa terjadi ya, bukan datanya yang loss, tapi acknowledgement-nya yang loss. Maka dia menganggap itu datanya loss juga, jadi tetap akan melakukan retransmisi. Nah, ini yang loss, jadi dia tidak menerima acknowledgement, dia akan meretransmisi lagi. Sampai dipastikan diterima acknowledgement. Jadi patokannya itu ya. Jadi si transmitter akan mengirimkan paket data secara terus-menerus seandainya dia mendapatkan acknowledgement penerimaan data dari receiver. Nah, jadi kalau di komunikasi data ini yang namanya apa? Ada dua kan, biasanya ada connectionless, ada yang connection oriented. UDP connectionless, tapi kalau TCP itu connection oriented. Ya, jadi memastikan bahwa paket data itu diterima utuh ya, tidak ada yang loss. Jadi data-data sensor misalnya dikirim oleh NRF nanti akan dijamin datanya selalu lengkap gitu ya, tidak ada yang hilang. Oke. Oke, selanjutnya ini gimana cara meningkatkan jangkauan supaya lebih jauh lagi. Nah, ini ada beberapa strategi ya. Sebentar ya.
Oke, kita lanjutkan ya. Oke, ini bagaimana tadi strategi meningkatkan jangkauan. Ya, tadi kan normal kalau yang NRF biasa itu 100 meter. Kalau yang pakai PALNA tuh bisa 1000 ya, atau 1 kilo kurang lebih ya. Nah, gimana caranya menaikkan jarak jangkau ya? Mungkin saya sedikit share dulu di sini sebuah eksperimen. Bentar ya, saya buka dulu linknya. We're just going to output this at the receiving end. So if we look at the loop for this program, this radio write line here, this was the only thing that was in there last time I did it. But now I'm, every 1 second, I'm incrementing the seconds. And if that goes over 60, then we increment minutes and set seconds to 0. And Oke, ini sebuah eksperimen ya. Ini challenge mengirimkan data dari transmitter ke receivernya dengan menggunakan NRF 24L01 dengan jangkauan sampai dengan 30 ya, 30 km. Oke. Nah, jadi si YouTuber ini melakukan eksperimen pengiriman data ya. Di sini kita bisa lihat modul Arduino ya. Ini cloningnya Arduino, kemudian ada NRF. Nah, Anda lihat di situ NRF-nya menggunakan NRF yang ini ya, eksternal antena. Jadi ini yang NRF dengan PA dan LNA ya. Kelihatannya di situ ada antena tambahannya ya. Oke, nah ini codingnya mungkin kita coba percepat ininya, proses eksperimennya. Nah, ini dia menggunakan display OLED di sini untuk mencatat apa namanya, daya ya. Daya yang diterima oleh receiver. Jadi display OLED-nya nanti menampilkan daya yang diterima dari transmitternya. Nah, kita coba lihat time will go back to 0 for the last line. And if I reset the receiver, so it's on 15 seconds, 17, 18. Okay, so the time doesn't get set back to 0 there because that last line is just purely displaying data that was on the transmitter. Yeah, so it's not very interesting data, but at least it is some kind of a packet data that's being changed throughout the course of the transmission so that we can see that we are actually getting some data. We're not just getting packets that don't mean anything. So thank you for the suggestion on that. That's the only change that I've made, though. Now, the more we play this game, the more driving it involves and the harder it becomes to find a location that meets the requirements. Namely, you need to have as high an elevation as you can get. Oke, ini lokasinya ada di mana nih? Di sekitar ini ya. Oh, ini Selandia Baru ya. Ini kan New Zealand. Ini ada Wellington. Nah, ini daerah-daerah pulau ini. Selandia kan banyak area yang perbukitan gitu ya. Sehingga banyak dipakai untuk syuting beberapa film petualangan fantasi ya. Nah, ini dia menggunakan menempatkannya di area itu.
and needs to be overlooking a long distance of plains or flat ground, no trees in the way, needs to be an area that you have permission to use. Ideally, you don't want to be just walking around on people's property without asking. It needs to be somewhere that you can get to by car. Well, it doesn't need to be, but I don't really feel like dragging all my stuff over kilometers of farmland up and down hills twice, because I've got to do this twice, right? I've got to go and pick it up again when I'm finished. So somewhere that you can get as close to as possible by car is what I was looking for. And another thing that you really ideally want to have is a road somewhere along the beam of the antenna, so that you can just drive down that road, and all the way as you drive down the road you are in the beam of the antenna, so that you can just stop at any point and test the signal without having beautiful the whole area just to be up there. Like the world's best spot for a picnic, I'm telling you. I might have to take my mini quad over there sometime and fly. And the other thing, if I just turn the satellites off and we do this measure distance thing so that we can get a line from that point. So what I was saying about having a road that goes down the beam of the antenna, this road here, this Hauraki road, goes in a nice big long straight line here like that, and it's right along the section or the distance away from the transmission point that I'm interested. So from 20 kilometers to about 30 kilometers, this is just a nice big straight road where I can stop at any point and I'll be right along the beam of the antenna. So that's where I pointed my antenna. And just in case that wasn't far enough, there's another road here that goes, it's not quite in the same direction, but it's pretty close. So I picked a point along this road that was just on 30 kilometers because that was sort of the goal for this. It's a little bit hazy looking over there, but it's not bad actually. It's better than I thought it would be. Okay, here we are. It's quite windy up here, but there's a bit of a lull in the wind, so I'll try and talk while it's not blowing so much. You can see the tablet down there on the ground is pointing in the direction of where the antenna has to go, and the camera is lined up pretty much in that same direction as well. Just wanted to give you a look at how much haze there is across the view. But basically we need to go pretty much all the way out to the horizon there, I think. I mean, we're basically going to about a kilometre or two away from the coast. Two of them. Okay, I have everything set up there now. It's pointing just a tiny bit downward and exactly in the direction that I wanted. Got my stuff stuck on there. I hope it's going to be okay. I can actually feel a few little drops of rain, which is not very exciting, but I'll just have to hurry up and do this, I think. So I just have a huge LiPo battery there and a 5-volt regulator step down to power it. I think it should be alright. Looks fine so far. Alright, so you can see 5 minutes 45 seconds since I started it, and we're getting 545 packets or so at this point. So let's go for a drive. Oke ya, tadi antena transmitternya di sini ya. Kita lihat lagi. Dia menggunakan antena direksional di sini. Kemudian disambungkan di sini ya, ada modul Arduino dan NRF-nya ya di bawahnya. Nah, ini modul Arduino-nya, kemudian NRF-nya ada yang hijau ya sebelah kiri ini. Nah, dan dari antena, dari konektor antena SMA-nya nanti masuk ke antena eksternal ya, direksional antena. Jadi bukan antena yang tadi yang DAC antena, tapi udah pakai direksional. Jadi lebih jauh lagi jangkauannya. Oke, kemudian kita coba lihat. Ini penerimanya. So if I tip it up the way it's supposed to be, and I'm not even pointing it up, like that's the direction
over that direction is where it should be. It's not quite pointing the right way even, but we get 540. Oops. There you go, 545, no problem. This is 10 kilometers, so on we go. Okay, I don't think this is going to show up very well, but I'm just over 16.3 kilometers, and I can still get 545 packets, but I have to point it just right now. I can't be as rough with it as before. Hopefully you can see that, 540 something. I can't see it too well myself in the video camera screen, but it looks like it says 543 there for a minute. Anyway, on we go. Let's try 20 kilometers next. Okay, I'm here at the 20.5 kilometer mark and not going very well. You can see from the bottom row of the screen that I did actually manage to get a few packets because the time is showing up. The most I could get was 17, and only for a very brief moment, and only if I hold it really, really, really precisely on one sliver of a little point there that I can get anything at all. So unfortunately I can't do it while I'm holding the camera. It has to be done really, really precisely. So it looks like 20 kilometers is beyond the range, but could also be just because of the way that the ground has moved here from where I was, because I was only 4 kilometers back. At 16 kilometers I was getting pretty much full signal. So I might go a little bit further up ahead and see if maybe it comes back again. Okay, I'm at the 25 kilometer mark and I'm getting absolutely nothing at all. And this time there are no excuses about having things in the way like trees or anything like that, because I'm looking exactly, where is it? It's really hard to find this on camera. The reflection on the screen is kind of not helping things much, but it's those hills there, and I think it's about, is it that tree in the middle there, right in the middle of the screen? I think it's that. But as you can see, there is no obstructions between that hill and me here, and there's a nice big patch of water, so there's no trees or buildings or anything in the way of me close at this point. So it looks like 25 kilometers, at least in these weather conditions. It's not going to work for this distance. That's a pity. I was really hoping it would go to 30. So I think what I might do is have some lunch, and then I'll go back and I'll see if I can figure out at what point, when I point this in just the right place and hold it at just the right position, I can get 530 packets, and hopefully you can see there it's over 400 at some points. And if I hold it, there we go, it just clicked over 500 for a moment, and it's a bit hard to do this while I'm... Ya, oke ya, itu gambaran ini yang terjauh mungkin ya 29 km dari transmitter di pohon tadi ya, sampai ke lokasi receivernya di sini. Nah ini dia mengukur jumlah paket setiap detik ya, paket per second. Jadi PPS dan average-nya. Jadi program di Arduino-nya itu mengirimkan berapa banyak paket setiap detik, kemudian di receiver ditampilkan nilainya. Jadi kalau pada kondisi yang masih diterima bagus ya sinyalnya, itu jumlah PPS-nya cukup besar. Tapi kalau pada area yang mungkin karena kondisi obstacle atau mungkin kondisi cuaca tadi kan yang windy ya, sangat berangin, sangat kencang angin, itu bisa menjadi faktor yang mempengaruhi juga ya kualitas sinyal. Jadi kalau sinyalnya sudah lemah, nanti paket data yang diterimanya juga akan mengecil atau bahkan hilang ya. Nah, ini sedikit gambaran eksperimen ya menggunakan NRF yang bisa menjangkau area cukup jauh, tapi dengan syarat tadi ya, harus penempatan antena
pemancar dan penerimanya cukup tinggi, kemudian jenis antenanya. Nah, kalau ingin lebih jauh lagi ya berarti harus menggunakan antena yang lebih terarah ya, directional antena. Jadi tidak omni. Kalau omni kan ke segala arah, sehingga daya yang dipancarkannya nanti tersebar. Ya. Kalau yang directional kan dayanya terfokus, ya, sehingga dia bisa lebih jauh ya jangkauannya. Nah, kalau Anda cari di beberapa video di YouTube itu ada eksperimen-eksperimen lain ya yang mencoba mengukur sebenarnya berapa jangkauan terjauhnya. Ya. Nah, tapi syarat utamanya mungkin ya yang perlu diperhatikan adalah tadi ya kondisi line of sight antara pemancar dan penerima. Kemudian juga dari jenis antena ya. Antena itu kan macam-macam jenisnya, kemudian gainnya juga ya, penguatan sinyalnya juga, penguatan daya sinyalnya juga beda-beda. Nah, jadi ya itu disesuaikan dengan kebutuhan aplikasinya. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan sampai sini. Ya, jadi bagi pengguna aplikasi, pengguna modul ya tadi ya pertimbangannya sesuaikan aja dengan kebutuhan aplikasi. Misalnya Anda menempatkannya di mana. Nah, Anda diukur dulu nih jaraknya berapa yang dibutuhkan. Ya. Nah, apakah misalnya dalam jangkauan NRF yang biasa atau enggak gitu. Kalau terlalu jauh dibanding kemampuan NRF yang biasa yang tadi hanya 100 meter, nah Anda harus ganti dengan yang NRF yang ditambahi antena. Nah, antena eksternalnya juga harus disesuaikan. Ya, jenis antena Anda harus tahu spek antenanya, gainnya, kemudian ya harus dicoba ya dibuat eksperimen seberapa jauh gitu ya. Nah, ini salah satu cara mengujinya ya, eksperimen itu memastikan jangkauannya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh aplikasi kita. Ya. Nah, jadi di poin ini bagaimana meningkatkan jangkauan. Nah, tadi salah satu hal yang bisa kita pelajari dari eksperimen tadi adalah dengan menggunakan antena yang lebih tinggi, ya. Lebih tinggi posisinya dan lebih tinggi penguatan dan juga pola radiasinya. Nah, dari sisi lain ini secara teknis ya rangkaian RF karena modul ini adalah modul RF itu sangat sensitif terhadap adanya noise di power supply. Nah, makanya harus diatur supaya tidak mengganggu kemampuannya. Nah, jadi untuk menghindari noise karena power supply itu bisa diberikan solusi dengan menambahkan sebuah kapasitor, filter. Jadi power supply-nya ditambahkan kapasitor, gitu ya. Nah, itu tujuannya untuk menghindari noise power supply. Nah, kalau cara lain ya, kalau Anda nggak mau pakai menambahkan kapasitor, harus menyolder lagi kapasitor, Anda harus beli aja adapter modul NRF. Nah, di dalam adapter itu sudah ada kapasitor filter power supply ya. Nah, ini adapternya. Jenisnya jadi NRF-nya nanti tinggal di-insert di sini ya. Di sini ada konektor tempat kita menginsert NRF-nya. Kan tadi NRF itu 8 pin ya. Nah, ini di-insert di sini. Nah, jadi di adapter ini sudah ada power regulator power supply, kemudian juga ada kapasitornya, dan ada indikator serta komponen pendukung lainnya. Nah, ini bisa disuplai pakai 5 volt. Jadi 5 volt dari Arduino, VCC ground-nya disambungkan 5 volt, nanti diregulasi ke tegangan 3,3 volt oleh ini ya, IC regulator tegangan di sini. Oke, kemudian
Yang kedua, mengatur frekuensi kanalnya. Nah, tadi kan saya sudah singgung bahwa interferensi itu bisa mengganggu ya, atau pasti mengganggu kualitas sinyal transmisinya. Nah, maka untuk menghindari itu harus diatur dengan memindahkan kanal frekuensinya supaya tidak berada pada kanal yang sama dengan teknologi yang lain. Nah, biasanya disarankan menggunakan kanal 25 kanal yang atas ya. Kan tadi kanal 1 sampai 125. Nah, jadi yang 100 sampai 125 itu yang disarankan digunakan. Karena kebanyakan WiFi itu menggunakan kanal yang bawah. Ya, jadi kalau ditempatkan di area yang banyak akses poinnya WiFi, nah itu kan berarti menghindari berdempetan dengan WiFi ya kita set aja si kanal NRF-nya berada di atasnya. Karena umumnya ya kita nggak tahu pasti umumnya WiFi itu menggunakan kanal yang bawah. Kemudian yang ketiga, menurunkan data rate. Tadi kan tertinggi itu 2 Mbps. Nah, kalau 2 Mbps itu sensitivitas receivernya drop ke minus 82 dBm. Nah, jadi kalau mau naikkan, kita turunkan kecepatan transmitnya ke 250 kbps. Jadi sensitivitasnya lebih tinggi ya, minus 94 berarti lebih sensitif kan dibanding yang 2 Mbps. Nah, tapi ya itu resikonya kecepatan transmitnya lebih rendah ya. 10 kali lipat lebih rendah, tapi dengan sensitivitas 10 kali lipat lebih tinggi gitu ya. Nah, tapi kalau untuk data-data sensor ini 250 kilobit per second ini sudah cukup ya. Tidak harus setinggi 2000-an bit per second, cukup 250. Kan 2 juta, kalau ini sekitar 250, jadi seperempatnya sudah cukup. Oke, ini sensitivitas. Kemudian cara lain adalah meningkatkan daya. Tertinggi kan tadi 0 dBm. Jadi paling kuat ya. Oke, jadi tadi ya ada beberapa cara meningkatkan jangkauan ya. Kemudian yang berikutnya ini library yang biasa dipakai untuk memprogram NRF di Arduino. Yang pertama ini, yang populer digunakan adalah library yang namanya RF24. Nah, ini bisa di-download di GitHub-nya atau bisa di-install dari Library Manager. Oke ya. Nah, ini contoh Anda bisa lihat di sini gambaran 2 buah node ya. Sebelah kiri ini kelihatan pakai Arduino Mega ya, karena lebih banyak pinnya. Transmitternya pakai NRF24L01 yang biasa ini. Kemudian komponen inputnya ada joystick, kelihatan. Kemudian dia ada komponen output LED yang warna hijau. Nah, pasangannya ini NRF, kemudian Arduino Nano, kelihatan ya, Nano. Kemudian ada apa ini? Servo ya, yang warna hijau ini, servo. Kemudian ada push button. Nah, kelihatan di situ ada push button kecil di protoboard dan ada pull up resistor. Nah, jadi ini contoh 2 node yang aplikasinya pengontrolan 2 arah ya. Jadi joystick di sebelah kiri ini mengontrol sudut putar dari servo di sebelah kanan. Kemudian push button di sebelah kanan mengontrol LED di sebelah kiri. Ya, jadi kontrol 2 arah ya. Two way controller gitu ya. Nah, ini contoh yang bisa dipakai. Yang pertama nih Hello World ini
Kedua, bidirectional communication. Nah, jadi yang bidirectional itu yang ini ya. Jadi mengontrol dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Nah, ini jenis Arduino yang bisa kita pakai ya, bisa Mega, Uno, dan Nano. Nah, intinya tadi NRF itu hanya modul wirelessnya aja. Dia nggak ada mikonnya. Jadi kalau mau dipakai, Anda harus siapkan mikon. Pilihannya bisa 3 ini kalau di Arduino atau yang lain juga bisa ya. Nah, ini yang Hello World ini NRF sebelah kiri sebagai transmitter, NRF di sebelah kanan sebagai receiver. Jadi nanti data akan dikirim dari transmitter ke receiver, kemudian dilihat di serial monitor ya. Nah, yang 10 mikrofarad ini kapasitor, ini tadi sebagai power supply noise filter ya. Jadi menyaring ya noise power supply yang menghindari mengganggu proses transmisi. Oke, nah ini rincian codingnya, kita coba lihat ya konsep gimana sih. Nah, jadi ada tiga library yang dipakai. Pertama ini SPI, kemudian NRF L01.h dan RF24 ya. Nah, jadi RF24 nanti menggunakan 2 pin 7 dari Arduino dan pin 8 ya. 7 itu ke chip enable dan 8 ke chip select node ya. Nah, kemudian di situ di set address-nya. Nah, ini kan harus unik ya, address antar pipa datanya. Nah, ini kita set misalnya 00001 ya, ini 5 digit angka ya. Nah, kemudian radio tadi yang pakai RF24 diaktifkan dengan radio bikin. Nah, kemudian karena dia sebagai transmitter, ini sisi yang satu ya, ini TX ya, ini sketch untuk TX. Sorry, ininya saya lengkapi dulu ya, biar kelihatan. Sorry. Nah, itu. Oops, X dulu ya. Nah, jadi ini X itu harus dibuka kanal atau pipanya dengan perintah open writing pipe. Jadi si pipa yang addressnya 0001 dibuka. Kemudian kedua di set levelnya. Nah, dengan perintah set power amplifier level di nilai minimal. Minimal itu minus 18 dBm ya. Maksimal kan 0 dBm. Kalau min berarti minus 18 dBm. Kemudian stop listening. Jadi ini maksudnya dia tidak menerima ya. Tidak menerima karena dia kan sebagai transmitter saja. Kecuali kalau nanti dia transmit dan receive. Nah, ini harus dibuka atau di start atau di stop ya. Tapi kalau dia hanya sebagai transmitter maka ini digunakan stop listening. Nah, kemudian di loopnya ini kan terus menerus ya. Nah, ini disiapkan sebuah string. Ini kan string karakter ya. Hello world, jadi sebuah string hello world. Kemudian dikirim dengan perintah radio.write. Nah, ini ampersand text. Di teks ini kemudian dikirim teksnya dan ukurannya atau panjang stringnya, size of teksnya. Jadi ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Ini 11 karakter. Jadi karakter dan panjangnya gitu kan. Kemudian dikirim setiap 1 detik ya. Jadi si hello world ini akan terus menerus dikirim dari transmitter ke receiver. Oke. Nah, di receiver nanti akan disiapkan library-nya sama, ininya sama, address-nya juga harus sama karena pipa yang sama ya. Nah, terus diaktifkan bikin. Jadi ini mengaktifkan serial monitor, nah ini mengaktifkan RF24-nya. Kemudian nah ini open reading pipe ya. Jadi ini membuka
pipanya kayak dibuka si klep pipanya ya, dari address 0001. Kemudian PA levelnya dibuat sama aja, jadi dia juga pakai nilai minimal. Nah, kemudian start listening, karena dia sebagai receiver. Nah, kemudian dicek jika ada radionya muncul, maksudnya ada data di kanalnya, maka disiapkan sebuah string teks ya namanya, panjangnya 32 karakter, awalnya kosong. Nah, nanti dibaca radio, isi dari teks dan ukurannya, panjang stringnya. Kemudian ditampilkan di serial monitor. Nah, jadi program ini sederhananya hanya mengirimkan hello world secara terus-menerus setiap 1 detik, nanti akan ditampilkan di receivernya lewat serial monitor ya. Jadi nanti akan muncul hello world, hello world, hello world terus ke bawah ya setiap 1 detik sekali. Oke ya. Dan yang terakhir mungkin saya agak percepat, ini sudah jam 10 ya. Nah, ini yang bidireksional tadi gambarannya ya. Tadi ada transmitter dan receiver, tapi dia 2 arah, berarti ini transceiver. Transceiver 1 dan 2. Nah, yang sebelah kiri ini pakai potensio yang mewakili joystick. Nanti mengontrol servo di sebelah kanan. Nah, push button yang sebelah kiri mengontrol LED yang di kanan, mengontrol LED yang sebelah kiri ya. Nah, rincian codingnya ada di bawahnya. Nah, saya beri tugas Anda untuk mempelajari, kemudian nanti menjelaskan. Terlalu besar, bentar saya naikin. Sorry, ini agak turun. Ya, jadi ini saya minta Anda menganalisis ya codingnya untuk yang bidireksional. Ini sorry ya, ini agak lari karena. Nah, nanti Anda bisa lihat ini ya. Ini penjelasannya atau video tutorial yang jadi rujukan saya di situ ya. Oke. Akhir sebelum saya akhiri, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Cukup jelas, Pak. Oke ya, jadi saya nggak bisa sampai full ya, karena ini jam 10 ini saya harus join Zoom ini ke acara sosialisasi hibrid sebenarnya di Gedung Ki. Nah, saya ambil yang online ya. Jadi acaranya dari jam 10 sampai sore kalau nggak salah. Jadi saya nggak bisa sampai full ya menemani Anda. Nah, makanya saya kasih tugas aja. Coba Anda pelajari program yang bidirectional communication ini. Nanti dipelajari per kelompok aja ya. Nah, terus Anda buat analisisnya ya. Jadi Anda uraikan rangkaian dan codingnya sehingga Anda cukup memahami bagaimana cara kerja programnya. Oke. Nah, nanti mungkin sore
dikirim analisisnya ya. Nanti saya siapkan link untuk upload ininya, filenya. Kerjakan per kelompok, nanti cukup dikirim satu file satu kelompok gitu ya. Oke, mungkin cukup. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya akan akhiri. Nanti kalau kelas B besok ketemu ya di lab offline. Nah, cuman yang kelas A mungkin minggu depan ya prakteknya. Kalau yang kelas B mungkin mulai besok ya dipraktekkan. Oke ya, itu mungkin cukup ya dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Nanti kita ketemu lagi insya Allah di besok atau minggu depan ya. Oke, saya tutup ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.